Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Fikri dari kelas 15 4A01 dengan NIM 15240288. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang analisis dan refleksi anti korupsi, terutama dari hal kecil yang sering dianggap biasa padahal sebenarnya termasuk perilaku yang menggambarkan korupsi. Contohnya tuh kayak titip absen, nyontek di lingkungan kampus maupun di lingkungan sekitar kita. Nah, untuk analisis kasusnya kali ini, menurut saya titip absen dan mencontek itu termasuk bentuk korupsi kecil karena adanya unsur kebohongan dan kecurangan demi keuntungan untuk pribadi kita. Misalkan seseorang tidak masuk kelas tapi ingin dianggap hadir dengan cara meminta temannya mengisi absen, atau saat ujian seseorang menggunakan AI diam-diam untuk mendapatkan nilai bagus tanpa usaha sendiri. Walaupun kelihatan sepele dan sering dianggap normal, sebenarnya tindakan seperti ini tetap salah karena kita mendapatkan sesuatu bukan dari usaha kita sendiri, tapi dari cara yang tidak jujur. Penyebabnya juga ada beberapa. Yang pertama, kurangnya kesadaran kesadaran dari diri kita sendiri. Banyak orang yang berpikir cuma titip absen atau sesekali nyontek gak apa-apa, padahal itu sebenarnya secara nggak langsung kita menggambarkan sifat korupsi itu sendiri. Yang kedua, karena males atau kurang disiplin, contohnya kayak males masuk kelas tapi pengen tuh absensinya tuh kayak hijau terus. Dan yang ketiga, karena pengaruh lingkungan juga. Kalau banyak teman melakukan, karena kalau misalkan banyak teman yang misalkan nih kayak temennya cabut gitu, akhirnya yang lain jadi ikut-ikutan, kayak akhirnya pada titip absen gitu-gitu. Nah, itu juga kita nganggapnya itu kayak hal biasa, padahal itu juga mencerminkan korupsi juga. Dampaknya juga cukup besar untuk diri sendiri. Kita jadi kebiasa untuk berbohong dan mencari jalan pintas. Lama-lama rasa tanggung jawab dan kejujuran kita bisa hilang. Untuk lingkungan kampus, budaya jujur jadi rusak karena kecurangan dianggap normal. Dan yang paling bahayanya juga, kalau misalkan kebiasaan kecil kayak gini terus dilakuin, nantinya bisa terbawa sampai dunia kerja dan berpotensi menjadi korupsi yang lebih besar. Untuk refleksi ke pribadi kita sendiri atau mungkin ke diri saya, kalau untuk pengalaman pribadi saya pernah ngelihat kayak kejadian seperti titip absen atau mencontek di lingkungan sekolah maupun kampus. Bahkan kadang ada yang menganggap itu hal biasa. Dan menurut saya, walaupun kelihatannya kecil, tetap saja itu tindakan yang nggak jujur. Harusnya kita berani tanggung jawab dengan kewajiban kita sendiri. Kalau memang nggak hadir, lebih baik menerima konsekuensinya daripada harus minta orang lain memalsukan absensi. Begitu juga saat ujian, lebih baik nilai sesuai sama kapasitas kita, kemampuan kita, daripada kita harus dapat nilai bagus tapi hasil nyontek. Karena kalau misalnya kita kebiasa ngelakuin hal curang dari hal-hal kecil kayak gini, lama-lama itu bisa menjadi kebiasaan yang sangat buruk. Untuk solusinya, menurut saya sikap anti korupsi bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Contohnya kayak jujur saat ujian. Contohnya yang kedua, tidak titip absen. Ya, kita kalau misalnya kita ada kesibukan, lebih baik kita izin. Yang ketiga tuh ngerjain tugas tuh sendiri, kayak sesuai apa kemampuan kita, kapasitas kita. Yang keempat, disiplin, datang ke kelas tuh kagak terlambat. Dan terakhir nih, berani mengingatkan ke teman kalau tidak curang atau salah, jadi nggak usah takut segala macam. Jadi yang penting diterapkan sebagai mahasiswa adalah kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kerja keras. Karena dengan membiasakan hal-hal kecil yang baik tadi, kita bisa menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab di masa depan. Jadi kesimpulannya, korupsi itu tidak selalu soal uang miliaran atau pejabat negara yang ngambil uang sampai bermiliar-miliaran. Hal yang kecil kayak gini juga bisa jadi termasuk tindak perilaku korupsi. Ya, tadi titip absen, nyontek, agak disiplin, terlambat, segala macam, itu juga termasuk secara langsung kita melakukan tindakan korupsi. Karena itu kita harus mulai dari diri sendiri, membiasakan hidup jujur dan bertanggung jawab supaya budaya korupsi tidak terus berkembang.
mungkin segitu saja pendapat saya tentang analisis dari korupsi ini. Kurang lebih yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.